umumnya, komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau halayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi demikian juga sering disebut pidato, ceramah, atau kuliah umum. Komunikasi publik biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit daripada komunikasi antar pribadi dan kelompok. Karena komunikasi publik menuntut persiapan pesan yang cermat, keberanian, dan kemampuan menghadapi sejumlah besar orang. Komunikasi publik sering bertujuan untuk memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, atau membujuk. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi publik. Yang pertama, berdasarkan media yang digunakan. Jenis ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, komunikasi publik tatap muka, yaitu komunikasi publik yang dilakukan secara langsung antara komunikator dan halayak. Contoh komunikasi publik tatap muka antara lain pidato, ceramah, diskusi, dan presentasi. Dan yang kedua, komunikasi publik melalui media, yaitu komunikasi publik yang dilakukan melalui media massa seperti radio, televisi, media daring, atau media luar ruangan. Contoh komunikasi publik melalui media antara lain yaitu iklan, kampanye, dan publisitas. Dan yang kedua ada jenis berdasarkan tujuan yang digunakan. Jenis ini ada dua. Yang pertama komunikasi publik informatif, yaitu komunikasi publik yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada halayak umum. Contoh komunikasi publik informatif ini antara lain siaran berita, laporan, dan buletin. Yang kedua, komunikasi publik persuasif, yaitu komunikasi publik yang bertujuan untuk mempengaruhi halayak untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah kampanye iklan, kampanye sosial, dan propaganda. Dan jenis yang ketiga ada berdasarkan halayak. Berdasarkan halayak ada dua. Yang pertama komunikasi publik umum, yaitu komunikasi publik yang ditujukan kepada halayak umum. Contohnya adalah pidato kenegaraan, kampanye sosial, dan publisitas. Dan yang kedua, komunikasi publik khusus, yaitu komunikasi publik yang ditujukan kepada halayak tertentu. Contohnya adalah rapat, seminar, dan pelatihan. Salah satu contoh komunikasi publik yaitu seorang guru memberikan materi dan ceramah kepada seorang murid. Selanjutnya ada manfaat dari komunikasi publik. Yang pertama, menyebarkan informasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, mengubah sikap atau perilaku masyarakat. Dan yang keempat, membangun hubungan antara komunikator dengan halayak. Kesimpulannya adalah komunikasi publik adalah proses pertukaran pesan antara komunikator dan halayak yang lebih besar atau masyarakat, baik secara tatap muka maupun melalui media. Komunikasi publik dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada halayak dengan tujuan tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.